Selamat pagi saudara dan saudariku umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Senin 4 Februari 2019. Markus sangat berani menceritakan kisah Injil yang mencengangkan dan juga menakutkan orang-orang yang menyaksikan peristiwa Yesus mengusir roh jahat dari seseorang yang telah dikuasai iblis yang berjumlah banyak di dalam dirinya. Awal kisah yang mencengangkan banyak orang dimulai ketika Yesus menyeberang danau dan singgah di daerah di luar dari Israel. Dan di situ dia menjumpai seorang yang kerasukan roh jahat di pekuburan di luar perkampungan. Di situ ia didatangi oleh orang yang kerasukan roh jahat dan perjumpaan dengan Yesus kemudian sampai pada dialog yang sangat menguntungkan ketika Yesus akhirnya menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat itu. Namun ada kisah yang melengkapi kisah penyembuhan ini adalah ketika roh-roh jahat itu keluar dari orang itu, masuk ke dalam babi-babi yang berjumlah sangat banyak, dan kemudian babi-babi itu melarikan diri dan menjerumuskan diri mereka dengan terjun ke dalam jurang dan mati dalam danau. Orang-orang yang menyaksikan, terutama penjaga-penjaga babi itu, menjadi ketakutan. Markus mengabaikan kisah tentang berapa banyak kerugian yang dimiliki oleh pemilik babi, tapi lebih memilih untuk menampilkan kisah yang mencengangkan, yaitu kisah belas kasih Allah dan kuat kuasa Allah atas roh jahat. Saudara dan saudariku yang terkasih, dari penceritaan Injil ini kita menangkap bahwa Allah yang berbelas kasih selalu akan tampak hadir dalam kehidupan nyata. Kisah yang lebih menginspirasi lagi adalah bahwa Allah menyelamatkan seseorang yang diceritakan dia betul-betul ada dalam sisi dunia kematian, tinggal di kuburan. Kuburan sebagai simbol kematian. Dia dipisahkan, dijauhkan, disisihkan dari banyak orang yang dianggap normal dalam kehidupan masyarakat. Saudara dan saudariku yang terkasih, penceritaan Injil ini menjadi tanda yang menggambarkan bahwa kita pun harus membawa sukacita. Orang-orang Kristen, orang-orang Kristiani seharusnya tidak jatuh dalam menciptakan suasana-suasana yang kemudian orang menjadi takut, gelisah, berada seperti di kuburan, dan kecemasan-kecemasan lain yang membelenggu. Kita hadir untuk membawa nuansa harapan baru kepada mereka semua yang terbelenggu. Kehadiran orang Kristen dimanapun dia berada harus menjadi tanda yang menyukacitakan hati dan membawa kabar bahwa Allah itu penuh belas kasih. Allah penguasa kehidupan mengantar setiap kita jemaat beriman untuk juga mencintai kehidupan. Allah yang mengembalikan manusia dari situasi yang terpuruk, mengajak kita juga untuk mampu menciptakan dan mengembalikan orang-orang yang ada dalam situasi terpuruk untuk kembali percaya dan yakin akan belas kasih Allah yang membebaskan. Semoga kisah inspirasi dari Injil hari ini membuat kita semakin kuat, kokoh dalam memberikan kesaksian Injil kepada banyak orang, terutama juga dalam kehidupan kita masing-masing. Amin.